sesi kita kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para pejuang TA di Prodi S1 Informatika. Kita berjumpa kembali dalam rangkaian acara Triple C, Coding, Coaching, and Clinic, Python for Final Projects. Yang kali ini akan berfokus pada model tuning and optimization yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Aditya Firman Ihsan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sesi pertama kita atau agenda pertama kita adalah photo session. Sebelum teman-teman nanti meninggalkan sesi ini, jadi kita ambil gambar dulu. Silakan teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan penampilan terbaik teman-teman semua. Saya tunggu. Jadi kemarin mengingat kembali yang sudah kita jalani kemarin. Yang pertama kita sudah mendapatkan sesi dari saya sendiri ya kemarin, sesi pertama tentang data wrangling menggunakan Pandas. Kemudian sesi kedua dengan Pak Isman yang mendiskusikan tentang tips and trick untuk troubleshooting ya. Kemudian kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Adit tentang model optimization, model tuning and optimization. Kemudian nanti siang kita akan punya sesi untuk kliniknya ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan melalui link yang sudah kita sampaikan ya. Jadi saya mengingatkan lagi pada teman-teman yang mungkin punya masalah dengan programmingnya di Python terutama, atau mungkin bisa di bahasa yang lain juga ya Pak Adit ya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya di link tersebut supaya nanti bisa kita jawab di acara siang nanti. Saya kira sudah siap semua ya, udah banyak yang on cam. Oke. Siap-siap. 1, 2, 3. Yaitu untuk screen pertama, halaman pertama. Sekarang ke halaman kedua. Saya tunggu, masih ada yang bergabung. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya kira itu saja untuk sesi foto kita. Untuk selanjutnya kita akan membacakan biodata atau CV dari Pak Adit nih ya, supaya kita lebih kenal dengan pemateri kita kali ini. Pak Adit adalah seorang dosen baru di Fakultas Informatika, baru bergabung awal tahun ini. Beliau menempuh pendidikan dari S1 sampai S3 di Departemen Matematika ITB ya. Luar biasa sekali. Kemudian beliau sudah memiliki banyak
sertifikasi di beberapa area seperti di TensorFlow, Machine Learning, kemudian AI for Medicine, NLP, TensorFlow, dan masih banyak lagi, luar biasa. Kemudian beliau juga sangat aktif di organisasi. Beliau pernah menjadi menteri di keluarga mahasiswa ITB, kemudian pernah menjadi ketua himpunan matematika ITB, pernah juga menjadi ketua Head of Academic and Profession Department di Kamil Pasca Sarjana ITB. Ya, luar biasa sekali kiprah dari Pak Adit ini, baik di dunia akademik, di dunia programming maupun di dunia organisasi. Saya kira itu perkenalan singkat kita dengan narasumber kita. Jadi sekarang saya serahkan waktu dan tempat untuk Pak Adit. Silakan Pak Adit. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Haye atas yang diperkenalkannya. Itu masa lalu sih terkait zaman dulu. Sekarang udah kerjaannya depan komputer mulu. Oke, saya mau sharing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah diketahui ya bahwa kita sekarang akan membahas tentang model tuning, judul di postnya model tuning dan optimization. Cuma ini saya bungkus dengan judul lain, yakni workflow pengembangan model. Dan ini sebenarnya kemarin agak sedikit mikir juga waktu menyiapkan materi ini, karena pertama teman-teman di sini TA semua di satu fakultas ya, artinya, dan TA di satu fakultas informatika itu tuh kemarin saya sengaja survei lihat-lihat itu ada punya datanya. Cukup beragam, meskipun memang sebagian besar terkait langsung atau tidak langsung dengan machine learning gitu. Dan tapi ada beberapa yang saya lihat, saya bahkan tidak paham semua itu tentang apa gitu, karena memang mungkin cukup jauh. Tapi mungkin nanti makanya ketika menyiapkan materi ini, saya berusaha untuk segeneral mungkin, karena mengembangkan model apapun itu kan sangat bergantung pada masalahnya, pada problem, pada objektifnya gitu. Artinya ya kalau ngerjain computer vision misalnya, ya jelas modelnya akan sangat berbeda dengan ketika kita misalnya melakukan speech recognition misalnya, atau sekedar forecasting data waktu gitu. Dan itu di sini makanya saya akan lebih berbicara general, dan mungkin saya harapannya saya berusaha mencakup, artinya gini teman-teman, kalau bisa harapannya bisa nanti mengkorelasikan sendiri ke topik masing-masing gitu. Nah, jadi makanya mohon maaf nanti saya akan sedikit ngodingnya sedikit, akan lebih banyak berbicara konsep, karena kalau teman-teman memahami ini, insya Allah teman-teman bisa punya gambaran besar lah, teman-teman akan melangkah kemana ketika mengerjakan suatu TA ini gitu. Oke. Sebelum mulai, coba kawan-kawan bayangkan dulu, misalkan suatu hari, tadi pagi atau besok gitu, ya suatu hari ibu teman-teman semua nyuruh gitu, gitu, tolong dong ke supermarket beli susu buah hati 1 liter. Jelas, clear, kira-kira ketika ke supermarket teman-teman bingung nggak? Enggak, teman-teman tinggal pergi ke rak susu. Rak susu pun biasanya udah jelas di mana gitu, dia bisa berkelompok bersama apa, dan jelas yang dibeli berapa, 1 liter, dan kemudian bentuknya seperti apa sudah jelas, walaupun masalah merek mungkin tidak terlalu penting dari sini. Artinya untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan, kejelasan tugas ini membuat teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah. Artinya di susu UHT 1 liter sudah cukup jelas. Sekarang bayangkan yang diminta ini, pergi ke supermarket beli Heavenly Blast. Nggak tahu teman-teman mengerti, tahu atau enggak. Cuma saya pribadi baru kemarin tahu Heavenly Blast itu apa. Ini saya bukan bermaksud promosi, tapi Heavenly Blast itu nama yogurt, nama merek yogurt.
Tapi bayangkan orang nggak tahu ini buahnya sebuah yogurt, kemudian diminta tolong beli Heavenly Blast. Saya pribadi kalau disuruh seperti itu saya akan bingung. Akhirnya saya lakukan ketika saya diminta membeli Heavenly Blast tanpa saya tahu apa itu, saya akan keliling supermarket itu rak demi rak hanya untuk mencari benda yang saya tidak tahu apa itu. Ya. Jadi berbeda dengan tadi kalau saya udah tahu saya akan beli saya akan langsung ke raknya. Tapi ini saya nggak tahu bahkan benda ini ada di mana gitu. Benda ini apa bahkan saya nggak tahu. Kasus lain misalnya beda lagi disuruhnya. Tolong ke supermarket beli bahan untuk beli pancake. Ini lebih kita bahkan nggak tahu bahan, bukan nggak tahu sih. Kita bahkan mungkin belum punya gambaran bahan untuk pancake itu apa ya, apakah butuh gula, apakah butuh tepung, apakah butuh apa. Mungkin kita di sana cuma ya bisa aja kita nyari resep atau gimana atau diberikan resep. Tapi pada akhirnya ketika kita sudah punya daftar bahan pun kita tetap harus keliling-kelilingnya pun mencarinya akan lebih susah payah lagi gitu karena kita tidak punya pengetahuan banyak terkait pancake kecuali yang suka masak. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu bergantung seberapa paham kita pada sesuatu tersebut. Ya, artinya ketika kita melakukan sesuatu dan kita menemui kebingungan, dalam kasus ini tentu saja teman-teman mengerjakan TA dan teman-teman menemui error, menemui apa kendala apapun, dan teman-teman bingung. Ada kemungkinan besar sebabnya adalah kita nggak belum paham akan apa yang akan kita lakukan, akan apa yang sebenarnya perlu kita lakukan. Kita bingung melangkah kemana karena kita nggak tahu kita mau menuju kemana. Kalau teman-teman tahu targetnya apa, objektifnya apa, tujuannya apa, maka kendala itu bisa dianalisis dengan lebih mudah. Ini kenapa saya berbicara tentang ini karena ini saya lihat akar masalahnya ada di sini. Jadi makanya di sini saya berbicara lebih general ya. Kalau kita bisa pecah gitu proses dalam dalam misalnya membangun suatu proyek gitu, saya bisa bilang sebagian besar porsinya itu sebenarnya di memahami masalah. Walaupun kadang-kadang saya tuh sering menemui orang tuh langsung pengen ngoding tanpa paham masalahnya apa, tanpa paham apa yang mau dikerjain, tanpa paham tujuan objektifnya apa yang dituju. Mungkin bisa aja langsung ngoding nyari banyak kan kode-kode contoh gitu, langsung nyoba otak-atik sana sini main-main gitu. Tapi hasil yang keluar belum tentu kita benar-benar paham. Tentu bisa gampang sekali bikin sebuah proyek misalnya itu gampang, bikin import escalon, kemudian bikin modelnya, kemudian feed datanya dan sebagainya itu sangat mudah dicari kodenya, itu cuma berapa baris dan itu pun bisa dijalankan dengan sederhana. Tapi belum tentu teman-teman benar-benar paham apa yang harus dilakukan dengan model itu, belum tentu paham apa yang harus teman-teman otak-atik dari model itu, belum tentu benar-benar bahkan tahu sebenarnya sama sekali maksud dari yang dikerjakan oleh kode itu apa. Dan ini makanya saya akan fokus ke yang kiri dan yang kanan. Karena apa? Karena yang di tengah tadi masalah ngoding sama debug itu ya teman-teman tahu sendiri lah. Kalau ada teman-teman di sini ya nggak pakai Stack Overflow mungkin hebat, luar biasa banget. Tapi kemungkinan besar kita semua rata-rata sangat bergantung, pasti teman-teman menemui kendala dalam hal ngoding, dalam hal kerjain apapun itu pasti Google dan Google pun yang keluar pertama kali biasanya langsung Stack Overflow ataupun mungkin sumber-sumber lainnya. Dan copy paste kode itu ada suatu hal yang lumrah. Kemarin juga Pak Ismail sudah ceritakan bahwa ya bukan masalah, bukan suatu hal yang perlu malu dari mengcopy paste kode, tapi masalahnya adalah untuk bisa mengcopy paste kode yang tepat dan memaintain itu dan mengembangkan itu tuh hal yang berbeda lagi. Karena kita bisa copy paste, tapi begitu ada masalah dan atau begitu kita ingin mengembangkan itu sesuai dengan keperluan kita, itu belum tentu kita bisa lakukan kalau kita tidak paham. Ini sedikit orang yang merasa full stack developer karena cuma full things dari internet. Nah, jadi yang tengah saya tutup karena ini selain udah dibahas oleh Pak Isman dan Pak Agus kemarin ya terkait ngoding langsung yang di collab, saya akan fokus ke kiri dan kanan tentang gimana kita memahami masalah dan improve. Improve ini nggak terkait dengan coding, beda sama debug ya. Improve itu artinya memang akan terkait sama ngoding, tapi ngoding itu paling mengimprove sesuatu itu cuma kayak ganti satu variabel, ganti satu kelas, ganti satu objek gitu. Itu hal yang bahkan posisi ngodingnya itu dikit banget. Tapi improve itu ada terkait tentang menciptakan suatu kerangka dalam hal mencapai suatu tujuan tertentu dari model yang diinginkan. Jadi saya akan fokus ke sini. Nah, sekarang ke konteks.
Tapi sebenarnya ngoding di TA tuh ngapain gitu? Kan tadi saya bilang, kita melakukan sesuatu, bagaimana kita melakukan sesuatu itu akan sangat bergantung seberapa paham kita apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman melakukan mengerjakan TA atau secara ya tentu saja di sini kurang lebih rata-rata TA. Itu sebenarnya ngapain gitu? Sebenarnya ngapain sih TA itu? Nah, perlu diingat bahwa TA, karena ini masih dalam konteks akademik, walaupun teman-teman fokusnya pada membuat suatu produk misalnya, suatu program, suatu aplikasi, tetap fokusnya adalah riset. Jadi saya akan sedikit bahas sedikit aja, walaupun mungkin ini agak sedikit. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh riset, biar teman-teman punya konteks di sini bahwa ngoding riset yang berbasis coding itu kayak gimana. Penelitian itu ya pemeriksaan teliti, pendidikan, bla 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 bla, stop. Mungkin kita tidak perlu bahas secara detail, fokus saja bahwa penelitian pemeriksaannya teliti. Oke, tapi mungkin kita bisa gambarkan dengan lebih jelas bahwa seperti ini, bahwa penelitian itu masalah bagaimana kita mengolah suatu informasi jadi suatu kesimpulan yang baru. Kesimpulan yang baru jelas karena kita ingin meneliti suatu hal yang anggap kita belum tahu secara lebih detail dan kemudian kita bisa simpulkan itu. Nah, di sini setiap informasi itu sebelum diteliti pasti akan menghasilkan suatu pertanyaan dulu. Kenapa? Karena penelitian apapun itu basisnya pertanyaan. Nah, makanya research question itu hal yang paling basic. Kalau teman-teman melakukan TA, melakukan penelitian, tapi nggak tahu apa yang ditanyakan, nah itu teman-teman harus mundurnya jauh. Pastikan kalau teman-teman ngerjain TA, tahu apa yang ditanyakan. Ya, makanya rumusan masalah. Kalau teman-teman bikin proposal ada rumusan masalah, itu pasti berupa pertanyaan. Karena karena kita akan fokus ke sana. Sepanjang penelitian sampai nanti teman-teman sidang, usaha apa semuanya teman-teman lakukan adalah berusaha menjawab apa yang teman-teman tanyakan di awal. Kalau sampai berbeda, berarti ada masalah di awal. Bahkan ketika kita mengonsep proposal itu sendiri sudah salah berarti. Ketika kita melakukan sesuatu tidak terkait dengan apa yang kita tanyakan di awal. Pertanyaannya bisa banyak. Misalnya kita ingin tahu, oh bagaimana kalau kita menggunakan model ini pada data ini? Itu sederhana, itu pertanyaan. Dan kita akan dapat jawabannya dengan melakukan penelitian, dengan melakukan coding dan sebagainya. Jadi ini perlu dipahami dengan baik. Dan penelitian ini seperti apa? Tentu saja banyak bentuknya. Di fisika beda, di matematika beda, di teknik beda. Nah, karena di sini konteksnya informatika, maka saya akan sederhanakan jadi bahwa penelitian di sini akan kita menciptakan model yang mengerjakan suatu tugas. Modelnya apa? Saya masih berbicara general sih. Modelnya bisa apapun, bisa model time series, model deep learning, model jaringan, model apapun itu, model matematika bahkan. Tapi yang penting kita ingin membangun suatu model yang mengerjakan suatu tugas. Tugasnya pun bebas. Bisa tugasnya itu memprediksi, bisa tugasnya itu menggenerate, bisa tugasnya itu apapun. Jadi penelitian di sini karena saya masih berbicara konteks informatika, saya melihatnya seperti ini. Kalau memang ada yang belum termasuk, saya mohon maaf karena kemarin waktu berusaha melihat semua topik TA, saya nggak capable itu untuk memahami semua topik TA. Nah, ada apa dengan model? Sekarang baru kita fokus ke intinya. Setelah tadi mungkin background dari kenapa kita perlu memahami ini. Oke, tadi kita sederhanakan model tadi adalah bisa program, bisa algoritma yang mengerjakan suatu tugas. Ya, sederhana. Sekarang kita kembangin. Gimana cara model itu mengerjakan tugas? Butuh input. Inputnya apa? Inputnya data. Karena misalnya kita mau bikin kue, ya nggak mungkin kuenya simsalabim ada kan. Kita butuh input. Dan model pun demikian. Pasti ada input yang kemudian input tersebut yang digunakan dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas. Dan kemudian ada lagi spesifikasi yang dikenal sebagai hiperparameter. Cuma kita akan bahas itu lain nanti waktu habis ini. Yang jelas itu ada spek-spek lah. Anggap kayak bahwa bikin kue berarti kita harus punya loyang ukurannya berapa, punya panci ukurannya berapa. Itu semua spesifikasi dari model. Kemudian sesudah modelnya mengerjakan tugas, itu perlu kita nilai kan. Masa kita penelitian udah yang penting modelnya jadi, modelnya jelek, terus sudah ya nggak mungkin. Tapi kita harus tahu modelnya ini benar nggak sih ngerjain tugasnya, benar nggak sih dia melakukan sesuai yang kita harapkan. Nah, itu makanya perlu dievaluasi yang namanya model. Jadi ini kerangka besarnya bahwa model itu mengerjakan suatu tugas dengan input data dan spesifikasi parameter dan kemudian dievaluasi. Ini gambaran besarnya. Oke, silakan teman-teman langsung kontekskan ke langsung
dikontekskan ke topik masing-masing, bebas. Nanti kalau misalnya bingung, Pak ini konteksnya kalau ke sini apa? Ya mungkin semoga ada, semoga saya bisa jawab. Cuma memang tadi saya bilang mungkin ada beberapa topik yang tidak bisa pakai framework seperti ini. Cuma ini secara umum. Jadi kalau saya buat dalam bentuk iterasi, jadi seperti ini. Fokusnya pada tugas. Dan kemudian kita bisa di sini semua menciptakan iterasi, artinya itu bukan suatu hal yang runtut, itu suatu hal yang iteratif. Kita akan muter-muter di sini. Kita punya data, kita kembangin model, evaluasi, terus mungkin kita perbaiki datanya, perbaiki model, evaluasi dan seterusnya. Jadi kita nggak pernah sebenarnya ketika mengerjakan suatu model apapun itu ada data, udah datanya sekali datanya siap nggak akan disentuh lagi. Masuk ke model, sekali modelnya siap nggak akan disentuh lagi. Terus kemudian ada evaluasi, pasti muter gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Walaupun kita sebenarnya memang akan fokusnya pada model, tapi saya tidak bisa berbicara model saja tanpa berbicara sedikit tentang data sama evaluasi. Tapi tentu saja tetap pada framework di mana kita ingin mengembangkan model. Mengatur data ini beda, bukan terkait dengan data crunching yang seperti Pak Agus sampaikan, bahwa ini terkait bagaimana data itu tuh bisa melakukan sesuatu sesuai yang model harusnya lakukan gitu untuk mengerjakan tugas. Nah ini saya akan berbicara lebih spesifik ke learning model. Artinya learning model ini banyak bentuk paling general dari machine learning, AI, deep learning dan sebagainya itu adalah learning model, statistical learning. Nah yang dilakukan oleh learning model itu sebenarnya adalah membaca distribusi dari suatu data. Artinya ada data input. Model ini tugas sebenarnya hal yang pertama dia harus lakukan adalah membaca distribusi dari data tersebut. Yang kemudian distribusi inilah yang dipakai untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Walaupun kemudian ada yang bahkan tugasnya itu sendiri adalah memang mengekstrak distribusi tersebut. Distribusi itu apa ya? Mungkin teman-teman bisa bayangkan itu bagaimana data-data itu tersebar gitu, terdistribusi dalam rentang nilai tertentu. Misalnya data tinggi badan, ya berarti distribusinya ya sebagian besar tinggi badannya 150 cm, sebagian dan kemudian nanti semakin tinggi semakin dikit, semakin pendek semakin dikit. Ya bayangkan seperti itu. Distribusi nggak usah dipikir macam-macam. Kenapa distribusi ini penting? Karena distribusi itu semacam jantungnya, jati dirinya data. Dalam statistik, untuk berbicara tentang data kita harus berbicara tentang distribusi. Jadi kalau data apapun itu nggak mungkin bisa diapa-apain tanpa kita tahu distribusinya. Maka statistik itu sangat-sangat main di situ. Pasti objek utamanya itu distribusi, bukan data. Data itu untuk membantu kita membaca suatu distribusi. Oke, daripada terlalu jauh ke sana, bayangin aja seperti itu. Karena membahas distribusi itu sendiri akan sangat panjang. Nah, tapi sayangnya model itu hanya bisa membaca aproksimasinya. Artinya data kan nggak banyak gitu. Anggap seperti ini ya. Kalau kita misalnya mengambil ada populasi manusia dan kemudian kita cuma punya populasi manusianya 1 juta. Kemudian kita cuma bisa ambil data 100, tentu saja distribusi data 100 orang ini beda dengan distribusi yang 1 juta. Walaupun akan dekat gitu. Nah, makanya kemudian di sini pasti ada error dari yang model infer, dari yang model coba baca dengan distribusi yang sesungguhnya dari data tersebut. Itulah error. Jadi ketika berbicara error dari suatu learning model, itu adalah perbedaan distribusi. Rumusnya 1. Makanya kalau paham machine learning tanpa paham statistik itu memang akan repot. Tapi ini saya akan coba overview aja. Artinya memberi intuisi. Walaupun kalau misalnya teman-teman bisa stres kalau lihat rumusnya. Sayangnya distribusi suatu data itu bisa beda dengan dari yang ditemui dengan yang diaplikasikan. Ya ini salah satu yang apa yang kita pelajari di kelas itu kadang-kadang bisa jauh dengan apa yang kita temui di ujian itu. Di kelas belajar 1+1 = 2, di ujian ditanya kalau pesawat terbang apakah dia akan jatuh. Sering lah lihat meme kayak gitu. Nah ini konsepnya seperti apa? Kenapa seperti ini ya? Akhirnya membuat muncullah konsep bahwa kita error itu sebenarnya ada dua. Ada namanya training error, ada namanya generalization error. Training error ini error yang didapatkan model ketika mengimprove dirinya, dan generalization errornya adalah ketika dia ujian. Artinya
Training error-nya adalah nilai PR, nilai tugas, nilai ketika di kelas, generalization error adalah nilai ketika dia masuk kerja. Dia udah lulus masuk kerja, itu errornya itu situ. Karena apa? Apa yang kita temui di dunia kerja, teman-teman nanti juga akan menemui itu, belum tentu sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari di kuliah. Itu suatu hukum umum. Apa yang kita aplikasikan di kehidupan sesungguhnya itu beda, sangat beda dengan apa yang kita pelajari di sekolah dan kelas. Makanya ada dua error yang berbeda. Makanya kemudian kita butuh membagi data itu menjadi dua. Terkenalnya sih validation set, cuma sebenarnya yang basic itu disebutnya development set karena ini digunakan untuk development, dan training set. Jadi teman-teman harusnya udah tahu itu lah. Makanya saya akan sedikit aja mungkin overview di sini. Bahwa kenapa perlu dua seperti ini? Karena nanti ada namanya istilah overfit sama underfit, bahwa model itu kalau terlalu kompleks, jadi model itu ada kompleksitasnya, atau kalau bahasa statistik itu disebut capacity, kapasitas model kapasiti. Kapasitas model itu bisa dikatakan kemampuan model untuk mengaproksimasi suatu fungsi. Kalau rumit, kemampuan model untuk membaca data. Jadi model itu kan baca data. Nah, kalau modelnya ini terlalu serius baca data, dia terlalu serius. Oh, ini tiap kata dia kalau teman-teman baca buku tiap kata teman-teman periksa ya, itu tipe-tipe model yang kapasitasnya tinggi atau kompleks. Nah, kalau tipe-tipe teman-teman yang baca buku tuh scanning, nah itu tuh model yang kapasitasnya rendah atau sederhana. Nah, kalau model terlalu sederhana, dia akan underfit. Artinya apa? Dia gagal untuk memahami data itu secara utuh. Tapi kalau modelnya terlalu kompleks, dia terlalu fanatik sama datanya gitu. Terlalu fanatik sama datanya, jadi bahasa kerennya overfit. Dia akan terlalu dia gagal untuk generalisasi. Artinya dia baca buku A. Buku A ini bicara pokoknya kamu tuh harus habis lulus tuh kerja gitu. Nah, ini kamu kalau model yang terlalu overfit, dia akan pegang banget, pokoknya nih buku ini benar nih, data ini benar. Begitu dia temui orang lain, habis kerja tuh boleh kok misalnya S2 dulu gitu. Kamu salah, model itu tipe yang overfit. Dia terlalu baca buku itu, terlalu pegang buku tersebut, terlalu baca data apa adanya, kemudian gagal generalisasi. Jadi di sini saya bahas model yang underfit itu terlalu sederhana, tapi jadi terlalu mudah mengambil keputusan. Dia nggak punya pendirian, terbawa prasangka, jadi kurang variatif. Karena kurang variatif makanya disebut biasnya tinggi, variasinya rendah. Kalau overfit, kalau model terlalu kompleks, kalau overfit itu kalau model terlalu kompleks, jadi terlalu fokus pada hal detail. Tadi saya contohin, ibarat teman-teman baca buku, ada yang baca bukunya scanning, ada yang baca bukunya itu benar-benar tiap kata dibaca. Orang yang terlalu fokus pada detail ini biasanya akhirnya fanatik. Jadi sangat terpengaruh data. Ketika ngelihat data lain yang berbeda, ya dia udah nggak bisa nilai dengan baik. Jadi biasnya rendah, variasinya tinggi. Jadi kalau bahasa kalau digambarkan bias sama variasi, bias itu akan turun seiring dengan model itu kompleks dan variasinya akan naik ketika modelnya makin kompleks. Jadi dia nggak usah lihat, wah ini grafik apa Pak, lihat aja biasnya turun dan variasinya naik. Dan ada titik tengah, titik temu di tengah yang bahasanya fit. Fit itu ketika kita olahraga, makan, dan tidurnya seimbang. Nah, sama ini. Model itu fit ketika bias sama variasinya seimbang. Kalau digambarkan seperti ini, ya kalau kita punya DAP gitu kan, bias itu ini kayaknya saya salah panah ya. Tapi yang jelas harusnya panah yang bias ke bawah. Yang bawah ini soalnya bias tinggi, jadi bias tinggi itu dia jadi dia sebenarnya fokus, variasinya tinggi, variasinya rendah cuma meleset gitu. Kalau variasi itu persebaran ya, jadi dia tadi gagal untuk bahasa kasarnya itu toleran pada data-data. Terus harus ngapain? Ini awalnya, artinya teman-teman harus sebelum untuk mengembangkan model, ini pertimbangan pertama, bahwa datanya itu seperti apa. Kalau biasnya tinggi, berarti teman-teman butuh model yang lebih kompleks. Seperti apa lebih kompleks itu? Pertama, kalau dalam hal neural network, berarti
butuh layer yang lebih dalam atau butuh neuron yang lebih banyak. Pokoknya semakin kompleks saja, semakin banyak parameter yang dipakai di dalam model itu semakin kompleks biasanya. Dalam hal neural network itu contohnya seperti itu. Jadi butuh model yang lebih kompleks agar bisa mengatasi underfit, karena bias tinggi itu berarti underfit. Terus butuh latihan lebih lama. Hanya kurang latihan, kurang baca lah. Kemudian variasi tinggi. Kalau variasi tinggi ternyata teman-teman melihat variasi tinggi berarti apa? Di area overfit, di area yang kanan. Ini pokoknya variasi tinggi area kanan, bias tinggi area kiri. Ingat ini ya. Kalau variasi tinggi berarti butuh model lebih sederhana. Sederhana kan modelnya. Jadi kalau sudah teman-teman pakai 100 layer jaringan, ya teman-teman harus kurangi layernya. Sederhanakan modelnya. Terus mungkin perlu latihannya lebih singkat, nggak usah lama-lama. Biar modelnya nggak terlalu fanatik. Kemudian regularisasi. Nah, ini bahasa lain sih, cuma saya taruh aja di sini. Kemudian butuh lebih banyak data, karena data itu akan membantu model untuk lebih toleran lah. Kemudian data harus dipastikan cukup. Kenapa? Karena teman-teman cuma punya 100 data. Membaginya sulit. Kalau artinya membaginya 80-20 validation data ini mungkin nggak cukup. Dikit banget 20 ini, karena teman-teman harus memastikan memang cukup datanya cukup banyak untuk memastikan tidak overfit. Nah, kalau sedikit gimana? Saling cross check aja. Ya. Jadi ganti peran. Anggap kayak sebenarnya itu sekelompok orang. Udah, sekarang saya yang training, kamu yang validasi. Oh siap. Sekarang kamu yang validasi, saya yang training. Oh siap. Ganti-gantian, terus nanti terus kemarin diskusi kelompok. Oh ya, tadi saya belajar kayak gini, kamu belajar kayak gini. Oke, digabungkan. Ini namanya apa? Kalau cross check nggak keren, makanya namanya cross validation. Teman-teman tahu lah. Nah, perlu dipahami, saya tuh sering lihat orang-orang pakai cross validation tuh yang penting pakai, artinya ya udah keren, tanpa tahu sebenarnya gunanya apa. Ingat, cross validation itu digunakan untuk mengatasi data yang kurang sehingga kita nggak punya data validasi yang cukup untuk memastikan generalization error-nya kecil. Saya ulangi, cross validation itu hanya dipakai kalau kita kekurangan data untuk validasi. Artinya gini, kalau datanya banyak, nggak perlu CV. Saya tuh sering lihat beberapa kali orang semua mahasiswa ya pakai CV, ya udah yang penting pakai CV asal bagus, padahal datanya banyak. Artinya itu salah satu contoh kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita paham, tapi karena ya udah gitu orang lain pakai, why not? Itu berbahaya. Dan itu yang membuat nanti teman-teman akan bingung ketika ditanya penguji, ketika kemudian menemui masalah dan lain sebagainya, teman-teman nggak tahu kenapa teman-teman melakukan itu sangat berbahaya. Dan tentu saja nanti kalau sifat ini kebawa ke dunia kerja itu lebih berbahaya lagi. Nah, masuk ke tahap kedua, mempercantik model. Intinya di sini sebenarnya. Cuma kita akan nanti fokus banyak juga ke model. Tadi saya ulangi bagiannya, butuh beberapa parameter sebagai spesifikasi. Parameter ini yang kemudian akan kita tuning. Kenapa namanya hyper? Mungkin FYI aja. Karena model sendiri punya parameter di dalam tuning. Cuma model yang di dalam parameter itu tuh berubah. Model yang di dalam parameter itu dioptimalkan untuk bisa mencapai tugasnya. Ya, itu makanya namanya learning. Learning itu kan berarti sebenarnya adalah mengupdate parameter di dalam model sehingga sesuai gitu. Nah, karena parameter yang ini beda di luar yang di dalam model kan disebut hyper daripada sama. Ntar bingung kalau sama namanya. Nah, hiperparameter yang butuh dituning. Dituning itu apa ya? Kayak teman-teman kalau pernah punya radio, nah itu kayak nyari sinyal, putar. Nggak tahu teman-teman masih pakai radio nggak? Sekarang pakai Spotify kemudian. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jodoh yang baik? Bukan jodoh, parameter yang baik atau hiperparameter yang baik. Sama, tentu ini apa namanya? Singkat saja. Wah, ini salah. Ini slide yang tidak seharusnya ada di sini. Daftarkan dulu hiperparameter yang dimiliki model. Kemudian pilih sebagian yang kiranya sesuai. Hyperparameter itu banyak. Oh, spesifikasi itu banyak. Kalau teman-teman misalnya anggaplah pakai KNN. Oh, KNN kalau teman-teman baca dokumentasinya, itu banyak sekali yang bisa dituning.
teman-teman pakai neural network, wah itu banyak juga MC tuning, kedalaman, banyaknya neuron, ukuran batch dan seterusnya. Banyak. Kita daftarkan dulu. Oh, model ini punya hiperparameter A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Kemudian kita pilih sebagian yang kiranya sesuai. Jangan pakai semua. Makanya ini penting untuk memahami parameter yang dipakai dalam satu model itu apa. Ya misal teman-teman pakai buat model konvolusi misalnya. Model konvolusi itu kan ada parameternya, hiperparameternya kan ada kernel, ada banyaknya filter, ada kemudian strides, ada kemudian padding, ada kemudian apa namanya, kedalaman dari konvolusi itu sendiri, coolingnya seperti apa, kemudian pakai batch norm atau enggak, pakai dropout atau enggak, dan outputnya berapa ukuran, berapa besar apa namanya peluangnya dan seterusnya. Oh, banyak sekali. Tapi kan pakai yang sesuai aja. Nah, untuk tahu yang nomor 2 tadi, kita harus paham objektif dari risetnya apa. Makanya teman-teman riset TA itu harus tahu objektifnya apa. Bukan sekedar oh pokoknya saya TA tuh bikin model sekeren mungkin, udah pokoknya dikasih pembimbing, oh pembimbing saya minta pokoknya kamu coba data ini di model ini. Oh berarti saya harus bikin modelnya sekeren mungkin dengan data ini. Penting banget makanya untuk tahu riset objektif. Jadi tujuan risetnya apa? Nggak perlu model sekeren mungkin, tapi tahu. Kalau misalnya saya cuma pengen tahu pengaruh, misalnya pengaruh stride dari konvolusi pada performa model pada suatu data itu sendiri. Ya udah, ngapain lihat parameter yang lain, fokus pada hiperparameter yang stride. Atau banyaklah contoh lain, misalnya KNN, melihat bagaimana pengaruh nilai K pada hasil untuk suatu data tertentu. Nah itu apa namanya? Ya jangan melihat parameter-parameter yang lain, fokus pada yang memang sesuai. Oke. Terus kemudian sudah dipilih, kemudian barulah kita cari dari yang sudah kita pilih tersebut. Nah nyarinya gimana? Kebanyakan saya lihat itu ya udah teman-teman pilih apa namanya pilih beberapa nilai, kemudian di for looping di situ. For-nya ya udah, misalnya ada 2 parameter ya for nested 2. Ya itu namanya grid search kalau bahasa kerennya. Grid search itu berarti parameter itu dibuat grid, misalnya mau lihat KNN gitu, lihat nilai K, pengaruh nilai K pada output dari model. Ya udah nilai K dibuat 1, 2, di for dari K 1 sampai K 10, kemudian setiap semuanya di running gitu untuk setiap K. Nah itu kalau cuma parameternya cuma 1 atau 2 aman. Bayangin kalau parameter yang teman-teman berusaha tuning itu ada 3, ada 4, ada 5. Nested for-nya ada berapa banyak coba? Super. Pokoknya itu akan menambah kompleksitas algoritma kalau tahu. Apa namanya? Bisa jadi n pangkat gitu. Artinya grid search ini hanya efektif kalau hiperparameternya sedikit, 1 atau 2. Kalau banyak, bagaimana kalau banyak? Seleksi 2 yang paling penting. Tapi bagaimana kita tahu mana yang penting? Parameternya, atau teman-teman bikin LSTM atau Word gitu. Untuk yang mainan NLP, banyak sekali parameternya misalnya. Nah, mana yang mau dituning ya? Mana yang penting juga kita nggak tahu gitu. Walaupun mungkin misalnya riset TA teman-teman, topik objektif dari TA teman-teman itu tidak terkait sama parameter, jadi teman-teman nggak punya panduan nih parameter ini dipakai apa. Caranya pakai random search. Jadi, oke, teman-teman punya 3-4 hyperparameter yang mau dituning. Random aja pilih. Kenapa random? Karena dari random ini mungkin terasa tidak efektif, tapi ini untuk mengatasi tadi beban yang berat hanya karena harus looping banyak parameter. Tentu saja kita tidak berhenti di situ. Ketika kita random search, kita random nyari secara random, maka kita akan bisa lebih membaca dulu. Oh ini kayaknya yang ini penting nih. Artinya yang penting itu kalau berubah dikit, performa modelnya jadi lebih bagusnya banyak, signifikan gitu. Ada parameter yang berubah dikit, outputnya nggak berubah banyak juga, nggak signifikan. Nah kita pakai random search hanya untuk melihat itu, hanya untuk melihat mana parameter yang penting. Nah, bagaimana kita tahu hasil randomnya sudah terbaik? Kita perbaiki domainnya, artinya gini. Oh oke, kayaknya di daerah situ itu modelnya outputnya paling bagus.
kita perkecil domainnya. Jadi awalnya kita ngerandom search-nya itu anggap untuk learning rate dari 0,001 sampai 0,1. Kemudian untuk nilai K itu dari 1 sampai 5. Atau 1 sampai 100 anggap lagi. Kemudian lihat, oh kayaknya kira-kira random ini. Karena random, lihat aja, oh di sekitar perkecil perkecil domainnya, random lagi gitu. Karena random, teman-teman nggak harus nge-looping semuanya. Ingat, tujuan dari random adalah untuk mengefektifkan program. Jadi tidak harus looping semua parameter, semua nilai parameter. Wah, repot banget kalau teman-teman. Saya sering lihat beberapa ketika saya uji, ya udah semua parameter dicoba satu persatu, terus kemudian ditampilkan semua di tabel. Nggak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Selain kemudian tentu saja ketika ngangkatnya mungkin lama jadinya. Maaf, sebentar Pak Firman, Pak Adit. Gimana? Maaf, interupsi sebentar. Mungkin mau buka pertanyaan, boleh diinterupsi di tengah atau nanti akan ada sesi pertanyaan tersendiri di belakang. Bebas. Jadi sekarang boleh ya, kalau peserta mau bertanya di tengah, silakan. Jadi peserta boleh diperbolehkan bertanya dengan open mic di pertengahan acara, atau silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kemudian nanti kita akan ada sesi menjawab pertanyaan di belakang ya Pak Adit ya. Ya, nanti pertanyaan tersebut akan saya bacakan di belakang, kemudian akan dijawab oleh Pak Adit. Kemudian jangan lupa untuk mengisi form presensi dan feedback yang sudah saya sampaikan di chat. Ya. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sampai di sini tentang tadi yang sudah disampaikan tentang overfitting, underfitting misalnya. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan Pak Adit. Pak, masih Pak mau nanya? Oh iya, silakan Fauzan. Ini Pak, saya masih bingung kalau yang ngeliat distribusi data itu, kalau misalnya datanya itu data targetnya itu binary itu, ngelihat distribusi datanya itu perlu nggak Pak? Oh iya, pertanyaan bagus. Jadi untuk yang biner itu mungkin memang untuk yang lebih umum lagi kategori ya. Untuk yang kategori mungkin sulit untuk melihat distribusinya. Tapi kalau kategorinya banyak mungkin kelihatan. Mungkin kategorinya ada 5 itu masih kelihatan. Tapi kalau binar biasanya kita ngelihatnya balance atau enggak aja. Karena tadi terkait masalah ini. Terkait masalah ini sih, generalization error. Jadi masalah membagi data biar kita bisa mencegah overfit. Kalau data yang biner itu tidak balance, imbang. Balance ini nggak harus 50-50 yang nggak harus sama. Nggak ada ukurannya sih, nggak ada standar ukurannya, tapi kira-kira mungkin batasnya tuh 30-70 lah gitu. Di atas di bawah itu mungkin udah termasuk imbang gitu. Termasuk imbang. Artinya kalau datanya imbalance 20-80, artinya misalnya kita punya dua kelas biner, yang satu cuma perbandingannya 2:8, nah, itu udah imbang. Nah ketika imbang akan masalah ketika di sini harus akan masalah karena nanti bayangin teman-teman punya 100 data terus imbang lagi data binernya. Ketika cuma ngambil 20 validation set, mungkin yang dapat kelas yang minoritas itu tadi mungkin cuma ada 4 data di validation setnya. Itu bahaya, bermasalah. Makanya untuk masalah seperti itu sebenarnya ada konsep oversampling sama undersampling, tapi mungkin saya nggak tahu, nanti kalau ada waktu saya bahas oversampling sama undersampling untuk mencegah untuk mengatasi data-data yang imbalance. Tapi ya cara klasiknya CV aja gitu. CV itu tadi data yang kurang bisa di atas. Seperti itu sih. Lihat distribusi datanya kayak gitu. Kalau binar ya lihat balance atau enggak. Oke, seperti itu. Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan tadi? Sudah Pak. Cuman boleh nanya lagi nggak Pak? Silahkan. Oh ya, ini saya bingung lagi di
Yang parameter tuning itu Pak. Kalau misalnya saya ingin ngebandingin performansi dari suatu model yang berbeda itu harus parameter tuning nggak Pak kedua-duanya atau bagaimana? Untuk melihat dua gimana? Ini Pak, ngebandingin dua model yang berbeda gitu Pak. Oh, dua model yang berbeda. Iya. Ya, jadi gini sih memang tidak harus. Jadi ingat, saya tetap menekankan semua ini saya berbicara general. Artinya tetap sesuaikan dengan tujuan riset teman-teman gitu. Artinya kalau tujuan risetnya membandingkan dua model, mungkin hiperparameter tidak jadi apa namanya fokus utama gitu. Karena nanti akan semakin banyak kan yang jadi pertimbangan model A dengan hiperparameter B. Jadi model B dengan hiperparameter B lagi repot. Jadi nggak harus. Jadi tetap sesuaikan dengan tujuan riset teman-teman. Kalau teman-teman merasa teman-teman ingin tahu gitu. Jadi artinya salah satu pertanyaan risetnya adalah ingin tahu pengaruh hiperparameter pada pada performa model A dan model B dan kemudian dibandingkan, mungkin saja gitu. Atau mungkin cuma untuk mendapatkan model A yang terbaik, model B yang terbaik, itu perlu tuning juga kan. Karena baru kemudian model A yang terbaik ini dibandingkan dengan model B yang terbaik. Berarti masing-masing harus dituning. Nah, seperti itulah. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ini dari Pratama Azmi. Kalau misalnya pada deep DNN itu bagaimana? Apakah setiap layar ada neuron? Tadi lihat ke nomor 1 dan nomor 2. Parameter apa yang dianggap sesuai gitu. Kalau kita merasa mentuning layar sama neuron itu sesuai, ya itu yang kita jadikan hyperparameter. Kalau DNN banyak hyperparameternya. Dari segi aktivasi apa namanya, fungsi aktivasi tadi, jumlah layer, jumlah neuron, apakah pakai batch normalization atau enggak, apakah pakai dropout atau enggak, ukuran dropoutnya berapa, batch size-nya berapa, optimizer-nya pakai apa, optimizer-nya learning rate-nya berapa, kemudian kalau pakai Adam tuh nilai beta berapa, ya banyak sekali. Ini makanya saya bilang hyperparameter itu bisa belasan ke satu model yang sama. Random forest itu banyak lagi parameternya. KNN setiap, jadi teman-teman cara tahu parameter apa biasanya sih lihat dokumentasi misalnya di Escalar buka kelas KNN gitu, maka bisa ada argumennya untuk bikin kelas untuk yang bisa dituning apa aja gitu. banyak tapi tetap pilih yang sesuai. Oke. Terus kemudian dari Basil, untuk cross validation itu kan nggak harus selalu kalau datanya banyak. Data banyak itu minimnya ada berapa baris? Ya ini pertanyaannya sebenarnya jawabannya relatif. Artinya gini, beda tergantung masalah gitu. Untuk data numerik mungkin 100 cukup. Tapi kalau data gambar 100 itu dikit banget. Data teks apalagi. Nah ini jadi saya nggak bisa katakan ukuran pastinya. Terus bagaimana dong cara tahunya? Lihat hasil. Nah, kalau hasilnya ini rada-rada rentan dengan overfit. Nah, ini kayaknya datanya kurang. Karena salah satu ciri data yang kurang itu adalah dia overfit. Karena orang overfit itu gini. Bayangin teman-teman, ini ilustrasi ya. Teman-teman suatu ketika cuma baca cuma bisa belajar terkait ya misalnya di suatu terpencil cuma bisa sumber informasinya ya cuma buku-buku yang ada di situ, dan buku-buku yang ada di situ buku-buku mitos sebenarnya. Itu akan menjadi kebenaran teman-teman. Itu overfit. Kenapa? Ketika dia keluar dari tempat itu dan kemudian menemui ternyata ini salah, dia nggak bisa nerima, itu overfit. Jadi tipe data yang salah satu ciri khas overfit itu datanya kurang. Dia model itu cuma melihat datanya itu doang. Jadi itu yang dianggap kebenaran. Oke, jadi saya nggak bisa berikan thresholdnya berapa baris data gitu dianggap kecil. Sangat relatif tergantung masalahnya. Data suara, data gambar, data video, data numerik, data kelas itu beda-beda standarnya. Itu juga bergantung jumlah fitur. Kalau fiturnya banyak mungkin butuh data yang banyak, kalau fiturnya sedikit mungkin butuh data yang sedikit. Ya seperti itulah. Jadi CV itu memang nanti tahap terakhir.
kalau kita melihat ini kayaknya overfit deh, coba deh CV gitu, misalnya seperti itu. Jadi CV itu jangan direncanakan di awal. Udah saya rencanakan pakai CV tanpa sebab. Nanti lihat hasil, oh ini kayaknya kurang. Oke, seperti itu. Ini karena belum ada lagi, mungkin saya lanjut. Ini mohon maaf dulu ya, karena kalau saya ngomongnya terlalu cepat, karena materinya banyak. Nah, ini for your information, slide-nya ada 90 slide. Wow. Tapi ya saya kirimin lah habis apa namanya. Saya kirimin karena berbicara tentang model nggak bisa pendek-pendeknya. Saya cuma bahas model tanpa bahas data. Kurang karena memperbagus model itu pasti tujuannya adalah mencegah datanya overfit. Dan untuk tahu data itu overfit ya tadi saya bahas. Oke, ini masuk lanjut ke random search. Jadi random search itu untuk mengefektifkan pencarian. Artinya daripada nge-looping semua nilai, mending random aja sambil dilihat, oh kayaknya ini penting, ini penting, ini penting. Setelah itu diperkecil domainnya sampai kita cukup puas gitu. Bisa aja teman-teman perkecil domain itu sampai misalnya learning rate itu sampai 0, sampai beda 0,001 sampai 0,005 itu teman-teman cari ya itu nggak efektif. Nggak usah sampai kayak gitulah. Perbaiki domain seperti ini. Oke. Jadi tadi bila hyperparameternya dikit, grid search saja. Kalau banyak random search, tapi bertahap tadi, bertahap di tuning nggak langsung sekali random search dapat ya nggak mungkin karena random kan. Nah terus kemudian catatan identifikasi skalanya. Jadi misalnya learning rate ya kalau learning rate kan dia sifatnya perubahannya eksponensial. Jadi nggak efektif kalau kita pakai yang di atas ini. Kalau ternyata kita domain pencariannya 0,01 sampai 0,05. Nah ini nggak penting buang-buang energi gitu. Karena learning rate itu pengaruhnya eksponensial. Jadi kalau tuning learning rate ya langsung eksponensial dari 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2, 10 min 1. Atau bahasa lainnya 0,0001, 0,001, 0,01 dan 0,1. Seperti itu. Nah, apakah tuning hyperparameter cukup dalam mengembangkan model? Enggak, ada suatu metode namanya ensemble. Jadi kalau teman-teman lihat selalu di setiap film Avenger itu pasti Captain America Avenger ensemble ya. Kan ensemble tapi assemble. Ensemble itu apa artinya bergabung, bersatu gitu untuk mengalahkan kekuatan musuh. Ya, artinya ensemble itu salah satu teknik yang kita jarang pelajari gitu. Atau teman-teman pelajari atau enggak. Dan terlalu spesifik biasanya dipakai di random forest biasanya. Cuma ensemble ini bisa diterapkan di semua model. Apa itu ensemble? Ensemble itu intinya belajar bersama. Daripada satu model belajar sendiri-sendiri. Coba teman-teman belajar sendiri-sendiri deh. Aduh, pusing. Kalau bingung nggak bisa tanya teman. Tapi kalau teman-teman punya teman gitu, punya sahabat gitu, oh belajar bareng ya, belajar kelompok. Kalau bingung nanya. Nah, belajar bersama itu pasti lebih baik, termasuk model. Manusia aja kayak gitu, apalagi model ya. Lebih bodoh daripada manusia. Artinya model tuh kita trainnya nggak cuma satu, tapi banyak. N misalnya. Kemudian masing-masing di training terus sendiri-sendiri. Menghasilkan suatu luaran, suatu output gitu. Nah, kumpulan output ini saling dilengkapi, artinya digabungkan, diagregasi. Apa itu agregasi? Ada dua cara agregasi itu menggabungkan. Nah, ada dua cara. Pertama voting, kedua averaging. Averaging itu merata-ratakan, voting itu ya lihat yang terbanyak. Voting itu biasanya kalau klasifikasi aja sih, kalau regresi mah nggak bisa. Atau kalau jadi voting itu jadi misalnya teman-teman diskusi sama teman belajar terkait suatu hal, terus kemudian beda pendapat, ya udah voting siapa yang setuju mana, siapa setuju mana. Itu voting sederhana kan. Model juga manusia bisa voting, model juga bisa voting. Averaging ya udah lebih smooth lah. Artinya ya udahlah kita musyawarahkan lagi lah titik tengahnya di mana. Jadilah metrik akhir. By expert artinya udah banyak riset tentang ini. Hasil ensemble itu selalu lebih bagus daripada model individu. Artinya melatih satu individu model sendirian dengan melatih suatu ensemble itu selalu lebih baik ensemble. Karena ensemble ini mengatasi
mengatasi perbedaan lah. Jadi model yang satu mungkin overfit terhadap fitur A, yang lain terlalu model yang lain terlalu ngelihat fitur B, yang lain yang satu lagi terlalu general dan seterusnya. Ensemble itu menyatukan perbedaan, ya, kayak Captain America gitu. Nah, membagi modelnya bisa banyak cara, bisa berdasarkan data. Misalnya model 1 sampai N ini dikasih data yang berbeda. Ini kalau di random forest kayak gini kan, forest itu kan sebenarnya kayak decision tree banyak, cuma kemudian diberi input yang berbeda. Atau fiturnya yang berbeda, artinya model 1 melihat fitur A sama B aja, model 2 melihat fitur C sama D. Atau hyperparameternya, model 1 hyperparameternya learning rate-nya sekian, ininya sekian. Model 2 learning-nya sekian, ininya sekian. Atau arsitekturnya sendiri bahkan berbeda. Model 1 CNN, model 2 LSTM. Tapi biasanya ini nggak ada ukuran sih, harus riset masih dalam pengembangan risetnya. Kalau modelnya terlalu berbeda, itu juga tidak efektif. Atau kalau modelnya terlalu sama juga tidak efektif. Artinya modelnya terlalu sama, model 1 sampai N ini cuma beda satu hyperparameter, itu pun kecil gitu. Itu nggak akan efektif. Atau beda banget, model 1 pakai BERT, model 2 pakai Bayesian, pakai naive bias. Itu jauh banget kayak manusia purba sama sama kita sekarang. Oke, nah kemudian ini tambahan tidak harus selalu dipakai. Ada lagi namanya distillation. Distillation ini apa? Distillation ini kalau tadi ensemble itu belajar bersama. Kalau distillation itu belajar dari yang sudah berpengalaman. Nah, biasanya kan model itu belajar dari data. Nah, kalau ini modelnya belajar dari model lain. Artinya apa? Anggap kita udah punya ensemble. Kemudian udah dilatih nih ensemble-nya. Kemudian menghasilkan output. Nah, output ini jadi label kita. Kita udah nggak pakai data lagi, lupakan data. Datanya dipakai untuk melatih ensemble. Sekarang buang data, kita sekarang jadikan ensemble ini guru. Jadi ensemble ini ibarat gurunya, guru baru. Udah, lupakan textbook. Ensemble ini sudah belajar dari textbook. Nah, sekarang ensemble ini ngajarin model X. Kita bikin model baru, satu aja cukup. Kemudian tapi model X ini dilatihnya bukan dengan data asli, tapi dengan hasil output dari ensemble. Jadi ensemble ini kayak jadi gurunya lah. Jadi model X ini murid yang belajar dari orang yang sudah belajar. Jadi kenapa harus seperti ini? Karena gini, kalau pakai ensemble, lalu balik kepada ensemble, ketika diproduksi, bayangin berarti kita sekali menghasilkan suatu output, itu tuh harus 10 model misalnya. Banyak model harus bekerja gitu. Berat. Kalau misalnya di deploy-nya ke Android dan deploy-nya ke mobile device, berat sekali ensemble. Nah, caranya adalah ya udah kita bikin satu modelnya belajar di ensemble. Artinya berusaha memahami, berusaha mengetahui apa yang dipelajari ensemble. Nah, ini lebih ringan karena kita punya satu model sekarang. Itu namanya knowledge distillation, artinya kita mengekstrak pengetahuan dari model yang sudah belajar. Menghasilkan distillation, ya kenapa harus belajar dari ensemble? Kenapa? Bagaimana kalau belajar cukup dari satu model? Artinya kita punya teman yang sudah pinter gitu, sudah belajar duluan, kita belajar dari dia kan cukup, nggak usah belajar dari sekelompok orang yang sudah belajar. Ini juga cukup. Tapi tentu saja trade off. Knowledge distillation itu selalu performanya lebih bagus dari self distillation. Dan yang ensemble itu selalu lebih bagus. Jadi ini performanya berkurang ya, artinya ensemble ini paling bagus. Kemudian knowledge distillation ini berkurang, tapi tetap lebih baik daripada model individu. Kemudian self distillation ini juga berkurang lagi, ya, tapi tetap lebih baik daripada model sendiri. Nah, terakhir. Tadi udah bahas data, sekarang bahas tentang evaluasi. Kenapa penting mau mengevaluasi? Teman-teman kalau sekolah gitu, teman-teman tahu dari mana teman-teman berhasil sekolah. Guru-guru tahu dari mana kalau dia berhasil ngajar. Teman-teman tahu dari mana kalau teman-teman sudah ahli misalnya dalam suatu hal. Gimana teman-teman tahu bahwa tujuan TA, riset TA teman-teman, topik TA teman-teman itu sudah tercapai gitu. Gimana tahu? Kita harus ukur keberhasilan itu. Dan ini penting karena gagal mengukur keberhasilan, gagal juga, jadinya. Jadi kinerja suatu model itu diukur dari luarannya, dari outputnya.
Kemudian diukur pakai metrik ukuran tertentu. Metrik itu ya kayak penggaris lah, pengukur gitu. Nah, memilih metrik ini penting, ya. Jadi ada dua hal dalam evaluasi ini. Kita harus tepat menentukan metriknya, terus baru kita harus benar mengoptimalkan metriknya. Kalau yang pertama salah, yang kedua udah dipastikan salah. Ibarat kita nendang bola tapi bukan ke gawang gitu. Gawangnya salah, kita mah nendang ke gawang sendiri. Itu udah salah. Udah jelas nggak akan mau sebagus apapun kita nendang kan percuma. Jadi kita harus tahu metrik yang tepat apa. Untuk yang pertama ini untuk goal setting. Jadi kita tetapin gawang kita di mana. Selalu gunakan satu gawang. Gunakan single number evaluation metric. Jadi metrik evaluasi yang cuma satu bilangan. Satu goal, satu fokus. Kenapa? Ini untuk benar-benar ibarat teman-teman kalau punya satu fokus, punya satu tujuan, punya satu target, itu lebih fokus, lebih cepat pengembangannya, lebih efektif. Kenapa saya belum membahas ini? Saya sering lihat tiba-tiba dikasih laporan TA, metrik atau enggak ada dibutuhin tabel, semua dikeluarin. Precision, misalnya NLP ya, precision, recall, akurasi, advanced score, TN, TP, itu semua dikeluarin di satu tabel. Terus ditanya, itu tujuannya apa? Bedanya apa? Pengaruhnya apa? Dan seterusnya. Belum tentu bisa jawab. Kenapa? Karena nggak fokus. Nggak perlu banyak-banyak metrik. Metrik itu cukup satu, fokus. Kalau mau pakai precision, ya udah pakai precision. Lupakan metrik, lupakan recall, lupakan advanced score. Tapi tentu ini tidak sederhana kan? Gimana kalau ternyata ada banyak metrik yang penting, kayak precision sama recall sama-sama penting, Pak. Bisa digabungkan. F1 score adalah cara untuk menggabungkan precision sama recall. Jadi kalau ada orang sudah pakai F1 score, tapi masih pakai precision sama recall, apa tujuannya pakai F1 score? Gitu. Jadi selalu single number evaluation metric. Selalu pakai satu metrik. Contoh, ilustrasi. Misalnya kita mau mengukur seberapa bagus kinerja perguruan tinggi. Ini anggap ada 5 kampus. Ini nggak semua ya. UI nggak ada, karena UI terlalu bagus. UI terlalu overkill. UI dia godlike. Kenapa saya pilih ini? Lihat, perhatiin. Dari Webometric itu punya 3 ukuran, 3 metrik. 3 metrik mengukur kinerja perguruan tinggi. Pertama impact rank, openness rank, excellence rank. Perhatikan bahwa setiap universitas itu beda-beda tingkat kebagusannya. IPB itu unggul di impact rank. UGM unggul di openness. ITB unggul di excellence. Value rata-rata. Jadi terus bagaimana dong kita tahu model mana yang bagus? Bagaimana kita tahu perguruan tinggi mana yang bagus? Kalau pakai banyak metrik pasti bingung. Ini kan banyak metrik, ini ada 3 metrik. Terus gimana dong cara menentukan perguruan tinggi yang bagus yang mana? Tambah satu metrik yang menggabungkan semua metrik sebelumnya. Jadi ada namanya overall rank dari Webometric itu yang menggabungkan 3 metrik ini. Jadi memang harus selalu fokus pada satu number. Nah, overall rank ini yang dipakai untuk mengurutkan perguruan tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat berita daftar perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan Webometric, itu yang dilihat ini overall rank. Ya, dan TLB itu nomor 5 atau 7. Nah, ternyata setelah di overall, UGM yang paling bagus. Sebenarnya UI sih, cuma UI tadi tak bilang kalau overkill, jadi saya tidak masukkan. Nah, ketika menghitung ini bisa saja di rata-rata saja, tapi kemudian khusus untuk Webometric itu ada perhitungan bobotnya. Artinya, impact itu bobotnya 0,5, openness itu 0,1, excellence 0,4. Dihitunglah baru jadi overall rank. Demikian juga model. Artinya model itu ada banyak metrik yang bisa kita pakai. Contoh dari precision, recall, sama akurasi. Teman-teman pasti sering menemui, yang pernah ngerjain NLP atau klasifikasi, pasti pernah menemui hal seperti ini. Model A precisionnya bagus, model B akurasinya bagus, model C recall-nya bagus. Ketika nulis laporan, bilang aja, oh benar-benar kayak cuma mengucapkan tabel doang. Oh, berdasarkan penelitian model A presisinya bagus, model B akurasinya bagus, model C recall-nya bagus. Itu penelitian sebelah mana? Anak kecil tidak bisa cuma sekedar mengcopy tabel ke paragraf. Kita harus ada analisis. Pakai satu metrik, fokus ke satu metrik, ya udah kita fokus ke sana dan kita analisis kenapa metrik itu kita pegang dan kenapa model B misalnya bagus,
di metrik tersebut. Kalau misalnya kita mau pakai banyak metrik, tadi ada banyak cara, bisa di rata-rata, bisa di ya dengan bobot bisa juga. Ya, jadi kalau tidak terdapat banyak metrik yang tidak terkait gimana? Ada. Gimana kalau banyak? Jadi kalau terkait bisa di rata-rata tadi, misalnya precision sama recall itu kan terkait. Nah kemudian ada namanya harmonic mean di rata-ratakan dapat F1 score. Terus kita mau mempertimbangkan akurasi juga, itu berlebih namanya. Jadi ketika kita menggabungkan banyak metrik itu nggak perlu semua. Yang kira-kira saling melengkapi aja. Akurasi itu ya udah, akurasi itu either dipakai tunggal atau nggak dipakai sama sekali. Karena dia akurasinya udah apa namanya, dia ya ada perhitungannya kan. Bisa sebenarnya bisa aja teman-teman memilih untuk merata-ratakan precision recall sama akurasi asal ada alasannya. Asal saya ingin melihat gimana keseimbangan gitu, keseimbangan antara tiga ini ya bisa saja asal dijelaskan. Kalau misalnya tidak terkait gimana? Ini kan masih terkait nih, precision recall akurasi masih terkait. Kalau tidak terkait sama sekali gimana? Karena nggak semua perlu digabungkan kan. Contoh lama komputasi itu bisa jadi metrik. Karena misalnya teman-teman pingin walaupun modelnya bagus, tapi tetap juga modelnya tidak berat gitu. Tapi kan nggak semua bisa atau perlu digabungkan. Gimana kita menggabungkan error dengan lama komputasi? Pakai bobot, jadi tidak efektif. Maka kemudian ada metrik itu ada dua, ada namanya pengoptimal dan namanya pencukup, atau optimizing metric sama satisfying metric. Metrik pengoptimal ini metrik yang jadi ukuran utama tadi, single number evaluation metric. Satu bilangan jadi fokus utama yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Kalau error ya diminimalkan, kalau akurasi ya dimaksimalkan. Nah, metrik pencukup ini metrik support gitu, metrik pendukung yang menjadi batas kebagusan model. Dia tidak perlu dimaksimalkan atau diminimalkan, tapi cukup dijaga dalam suatu batas, suatu threshold tertentu. Maksudnya bagaimana, Pak? Contoh, nilai error sama lama komputasi. Kita punya dua opsi. Misalnya kita fokus pada nilai error sebagai metrik utama, metrik pengoptimal. Berarti lama komputasi jadi metrik pencukup atau satisfying metric. Berarti kita harus tetapin batas cukupnya. Oh, ternyata batas cukupnya 1 menit. Artinya kita akan usaha meminimalkan error. Nah, itu namanya satisfying. Artinya itu cuma jadi syarat lah. Saya mau saya jodoh, saya mau calon istri saya nanti sesoleh mungkin dengan kecantikan rata-rata lah, batas cukup lah. Saya mau nanti calon suami saya yang penting apa namanya rajin ibadah, untuk masa kekayaan yang penting gaji di bawah di atas 4 juta. Itu maksudnya itu metrik satisfying sama metrik optimal. Atau opsi 2, jadi kita memperkecil fokus pada waktu komputasi, tapi apa namanya membatasi nilai errornya, nggak boleh lebih dari 0,1. Nah, gagal menetapkan metrik yang tepat itu seperti berusaha mengukur potensi anak, tapi dari nilai UN kan nggak bisa. Potensi anak banyak, seperti berusaha nembak rusa, tapi yang dibidik malah pohon di belakangnya, itu gagal. Seperti berusaha merebut hati seseorang, tapi yang didekati malah sahabatnya, itu bisa berabe, bisa kalah. Oke, jadi metriknya penting karena bisa miss. Artinya ibarat teman-teman membidik ini apa yang teman-teman bidik. Nah, menentukan metrik itu di mana tergantung tujuan dari TA teman-teman. Kalau TA-nya fokus pada akurasi. Kalau fokus pada pengen model seringan mungkin, fokus pada lama komputasi. Pengen model yang misalnya jadi tidak apa namanya harus paham tujuan gitu, harus paham goal gitu. Jangan ngerjain apa-apa, yang penting bagus gitu, waton serem gitu kalau bahasa Jawa. Asal keren, nggak bisa. Mohon maaf saya interupsi Pak Adit. Boleh Mangga. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari peserta, bisa silakan langsung dengan open mic maupun melalui kolom chat. Mungkin tentang merebut hati, maksudnya menentukan metrik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adit. Silakan teman-teman.
Jika ada? Jika tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Firman. Nanti feel free saja untuk menyampaikan pertanyaan baik open mic maupun melalui kolom chat. Silakan Pak Adit untuk melanjutkan. Oke. Mohon Pak Gus. Jadi ini meme aja. Saya tuh suka sama meme. Jadi teman-teman yang suka sama meme mantap. Jadi meme itu cara untuk mengkomunikasikan ide secara sederhana. Ini modelnya nabrak kebutuhan pas gitu. Ada baliho tulisannya target. Ini kan misi target, artinya modelnya nggak berniat untuk ke sana, kebetulan ini. Nah, jadi ini saya rangkum bahwa terkait metrik itu pertama. Nah, itu kebetulan udah dijawab, ada pertanyaan, ini langsung saya jawab di situ. Iya, ini kebetulan pertanyaannya. Ya, silakan Pak Adit. Bagaimana menentukan metrik yang cocok gitu? Ya, pertama tentukan metrik utama. Kalau lebih dari satu gabungkan, sisanya jadikan metrik pencukup atau metrik satisfying metrik tadi. Nah, terus gimana cara nentuin metrik-metrik utamanya? Ya, memang ini sangat bergantung pada tujuan atau research question dari teman-teman gitu. Teman-teman topik TA itu tuh mau ngapain sih? Mau ngapain? Atau misalnya mau bikin falsifier untuk hoax misalnya. Oh, berarti targetnya kalau bisa model ini bisa mendeteksi hoax sebanyak mungkin. Berarti fokus ke mana? Bisa ke akurasi, bisa ke precision. Ini tapi mungkin ini standar, tapi saya ambil contoh yang agak perlu hati-hati. Contoh mendeteksi COVID. Jadi misalnya ada model, anggap pakai suatu data, misalnya data Ronsen gitu. Pakai data Ronsen untuk memprediksi orang itu COVID atau enggak. Nah, ini nggak bisa sederhana pakai akurasi atau precision. Karena dalam kasus COVID, tujuan utama kita adalah memprediksi sebanyak mungkin orang yang COVID sebagai COVID. Jadi kalau bahasa confusion matrix, tahu confusion matrix yang seharusnya tahu. Nah, ada namanya false negatif, false positif, negatif, true positif. Dalam hal COVID, kita pengen false negatifnya seminimal mungkin. False positifnya seminimal mungkin. Artinya apa false positif? False positif itu berarti orang seharusnya COVID, tapi malah dianggap negatif. Ini bahaya. Nah, ini contoh bahwa berarti kita harus fokus pada false negatifnya seminimal mungkin. False positifnya seminimal mungkin. Saya juga sudah baik-baik. False positif itu berarti tadi pokoknya modelnya memprediksi yang COVID sebagai COVID. Kalau misalnya ada orang normal diprediksi COVID, ya mungkin resikonya masih kecil. Atau orang COVID, orang COVID diprediksi COVID, alhamdulillah. Orang normal diprediksi normal, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang seharusnya COVID diprediksi normal, gawat, karena orang yang dianggap normal itu akan nanti jadinya akan misalnya menyebarkan COVID itu ke orang lain, padahal sebenarnya dia positif karena modelnya gagal gitu. Berbahaya kan? Nah, itu contoh bahwa tujuan riset kita itu menentukan metrik apa yang mau kita pakai. Contoh dalam kesehatan biasanya false negatif atau rate-nya gitu. False positif dibagi dengan total prediksi negatifnya gitu. Atau false positif dibagi dengan total prediksi positifnya. Seperti itu. Tapi jadi saya tidak bisa memberi tips umum karena bergantung topik. Tapi tadi lihat apa yang kiranya penting untuk mencapai tujuan dari TA teman-teman. Jadi perlu pahami, jangan pakai precision tapi ya udah precision itu pokoknya modelnya bagus gitu. Enggak, perlu pahami precision itu menunjukkan apa, recall itu menunjukkan apa, akurasi menunjukkan apa, false negatif itu apa, false positif itu apa, dan seterusnya. Itu bukan cuma istilah yang sok keren, tapi itu ada tujuannya semua. Kenapa dibuat metrik-metrik seperti itu? Oke. Setelah tentukan metriknya, selanjutnya bagaimana? Sebelum lanjut, ini anjing atau kucing? Ada yang mau coba ngomong chat di chat? Silakan, yang punya pendapat apakah ini anjing atau kucing?
Mikir dulu, kucing. Wah, kalian semua salah karena semuanya ini adalah anjing. Selamat. Nah, manusia aja bingung kan? Kalian aja salah nih, 3 orang salah. Ada yang benar, si Raisa. Raisa ini kayaknya dia lebih prone. Ya, anggap nih 3 sampel ya. Tapi gini, beberapa salah. Kalau manusia aja salah, apalagi kalau dimasukkan ke model. Jadi kita harus tahu batasan terbaiknya model. Jadi itu limit dari model itu ada limitnya. Jangan yang penting model itu kan model itu bisa didesain sepintar mungkin, jadi data apapun masuk lah gitu. Ya ini misalnya kita punya classifier anjing atau kucing, ini dimasukkan ke model, ini pasti ya nggak pasti sih, belum tentu bisa tepat karena pasti akan banyak kesalahan. Jadi manusia itu diberi masalah sesuai dengan batas kemampuannya kan. Demikian juga model. Nah kita harus tahu lah batas paling baik suatu model apa. Kita punya teman, saya cuma bisa dapat nilai B nih, terus ya kamu tuh bisa A, kamu tuh itu pasti stres dia. Nah, model juga kalau kita gituin mungkin stres. Udah, saya cuma bisa sampai 0,95 akurasinya, terus kita paksa biar lebih. Jadi kita harus ada patokan dalam mengembangkan model, namanya baseline. Baseline ini apa aja yang bisa kita pakai sebagai baseline? Ada 3 yang bermanfaat. Ada namanya bias error, kemudian human level performance, sama state of the art atau namanya saya bahasakan studi sebelumnya. Apa itu bias error atau bias optimal error? Itu error paling bagus yang mungkin dicapai model. Jadi ini adalah error ideal, error paling ideal yang secara matematis itu bisa dihitung. Secara matematis bisa dihitung. Sebenarnya bisa dihitung, cuma karena kita nggak tahu datanya seperti apa data itu distribusinya seperti apa. Jadi bias error ini cuma bahasanya bayang-bayang. Tapi anggap kita punya batas namanya bias error. Kemudian human level performance itu error yang dihasilkan manusia. Penting, jangan sampai kita paksa model itu terlalu pokoknya saya ingin kamu itu lebih pintar daripada saya sama modelnya. Jadi HLP ini jadi batas. Kalau manusia aja salah-salah aja, ya apalagi model. Jadi jangan terlalu paksa gitu model seperti itu. Kemudian studi sebelumnya, error terbaik yang sudah dicapai model lain. Artinya pasti teman-teman kalau TA itu bisa sama pembimbing disuruh ini baca dulu paper sebelumnya kan. Baca paper sebelumnya buat apa? Buat kita tahu jadi patokan baseline. Paper sebelumnya pakai KNN berhasil akurasi 95%. Kalau saya mau pakai KNN juga saya harus lebih baik dong dari itu, ngapain? Bahasanya ngapain riset kalau lebih jelek daripada riset sebelumnya. Jadi itu penting memahami 3 ini. Nah ini B itu salah paling besar. Kemudian SOTA, kemudian HLP. Kenapa SOTA ini bisa lebih baik dari HLP? Karena memang beberapa model itu didesain memang sedemikian rupa untuk mengalahkan manusia. Nah, model-model seperti apa yang bisa mengalahkan manusia? Biasanya model-model yang datanya terstruktur, tidak memakai natural perception. Contoh, jadi manusia tuh unggul itu di data-data yang pakai natural perception, artinya tidak terstruktur lah. Contoh data gambar, data suara, data teks. Ini pakai natural perception. Teman-teman lihat gambar, itu nggak mikir. Lihat gambar kucing, udah kucing. Kenapa itu kucing? Apa ya? Ya karena ada telinganya. Nggak bisa. Manusia itu pakai natural perception untuk menganalisis teks, suara, sama gambar. Nah, untuk data-data seperti itu, HLP ini selalu lebih bagus. Mohon maaf, mau bertanya ini tentang apakah jelas suara saya? Bisa didengar suara saya? Iya, ini tentang karena tidak ada peserta yang bertanya, saya yang bertanya. Ini tentang human level performance ya, terkait dengan tadi contoh yang gambar anjing yang mirip kucing tadi. Itu ground truth-nya atau baseline-nya itu bisa salah nggak? Misalnya memang menurut persepsi manusia itu adalah kucing gitu, padahal ternyata kan anjing gitu. Jadi baseline-nya itu harus yang berdasarkan fakta yang sesungguhnya, ground truth yang harus kita periksa ini anjing atau kucing, atau boleh salah juga kalau cuma berdasarkan penglihatan kan tadi dari persepsi manusia itu jadi baseline. Sebenarnya persepsi manusia jadi baseline jadi salah karena manusia mengasih ground truth-nya ini adalah kucing gitu. Itu gimana? Mungkin nggak baseline itu salah gitu.
Nah ini, makasih Pak Agus. Jadi bagus. Untuk label data, label datanya kita tetap pakai ground truth. Jadi tetap misalnya itu harusnya anjing, kita pakai anjing untuk melatih model. Tapi HLP ini cuma untuk membandingkan errornya aja. Oh jadi ketika modelnya dikasih itu error, dikasih itu salah, lihat manusia salah juga nggak? Oh manusia juga salah, itu wajar. Jadi gitu. Maksudnya itu cuma untuk memastikan model kita itu sebenarnya wajar nggak sih performanya gitu. Misalnya performanya 0,75 dari suatu data kucing sama anjing. Ya kita kita lihat dulu dong. Ini manusia kalau dikasih data yang sama segitu juga nggak gitu. Tapi tetap ground truth-nya kita pegang. Kita nilai manusia ini salahnya berapa, model salahnya berapa. Kalau mirip-mirip, berarti model ini sudah cukup bagus karena dia menyamai manusia. Oh iya. Seperti itu. Terima kasih, Pak Adit. Ini ada pertanyaan dari Pratama. Soal kita ini sudah satisfied. Tidak puas dengan performansi, tapi kita tidak tahu alasannya gitu, tidak explainable mungkin ya. Oke. Ya ini ya explainable AI itu sekarang jadi masalah sekarang fokusnya Pak Suyanto ya. Karena beberapa model terutama deep learning itu nggak sulit sekali explainable, rendah sekali explainable. Kita nggak tahu, dia black box, kita nggak tahu. Nah, tapi nanti ini saya jawabnya mungkin habis ini karena ada namanya error analysis, cara untuk mengatasi, cara untuk memahami. Mungkin saya lanjut dulu untuk menjawabnya. Oke. Mungkin langsung ke. Jadi untuk baseline seperti karena waktunya sudah sempit, mungkin langsung menjawab dengan masuk ke materi yang dimaksudkan itu mungkin Pak Adit. Jadi yang tadi yang tentang memahami atau apa? Tentang memahami model. Ini mungkin sedikit gambaran aja. Jadi model itu bisa melebihi HLP. Jadi model bangun bisa melebihi HLP untuk data-data yang terstruktur. Kalau misalnya punya data berupa tabel gitu, numerik, pasti kan juga repot. Manusia tuh nggak bisa membaca data tabel, pasti pusing. Pasti model itu akan lebih baik ketika membaca data tabel. Oke, jadi seperti ini pasti. B itu kita nggak tahu, tapi HLP itu bisa jadi pendekatan. Mohon maaf, HLP itu apa Pak? Human level performance. Oh iya, oke iya. Lupa. Jadi ini secara umum seperti ini. Saya gambarinnya. Kita punya generalization error, kita punya training error. Nah dua ini harus seperti apa sih? Kalau generalization error berarti kita harus minimalkan variansi. Berarti ini overfit. Kalau training error selisih, ini selisih ya maksudnya. Training error selisihnya dengan human level, berarti ada namanya avoidable bias. Maksudnya avoidable apa? Berarti harusnya kita bisa perbaiki lagi. Nah, kita harus fokus ke sini. Kita training errornya berapa? Kita jangan terlalu pingin sampai ke bias error. Selama dia sudah mencapai human level itu cukup avoidable bias. Contohnya kayak gimana? Ini saya pernah riset ini sama Pratama Azmi ini. Dia ngerjain. Jadi ada data tweet. Data tweet kita mau klasifikasikan hate speech atau offensive. Hate speech itu berarti kalimat yang menyebarkan kebencian. Offensive itu menyinggung atau menyerang individu. Ini kita punya data seperti inilah. Singkat cerita, hate speech sama offensive ini selalu kecil sekali presisinya, selalu kecil akurasinya. Pokoknya banyak salah lah model itu memprediksi. Terus kalau kita lihat datanya, ternyata kita pun bingung. Coba ini kalau saya tanya pasti pada beda-beda. Yang pertama ini bisa hate speech, bisa offensive. Yang kedua, yang ketiga juga. Kalau manusia aja bingung, apalagi model. Nah ini contoh bahwa ternyata dua kelas ini memang membingungkan. Akhirnya diputuskan dua kelas ini digabung menjadi satu. Nah ini contoh bahwa kita perlu namanya error analysis. Error analysis itu apa? Berarti kita periksa data-data yang membuat model itu gagal. Kayak tadi mungkin ada anjing yang mirip kucing, mungkin ada teks-teks yang nggak jelas gitu kelas-kelasnya apa. Kita buat tabel. Kita kolomnya tuh ciri-ciri yang kita bisa petakan. Terus kemudian ada kolom label keliru, kemudian komentar, kemudian barisnya itu sampel lah. Ambil sampel dari beberapa data yang gagal. Kemudian kemudian kita data, kemudian kita lihat persen totalnya. Contoh data gambar. Contoh data gambar berarti kolom-kolomnya misalnya bisa blur. Oh dia blur atau enggak? Misalnya kita ambil sampel. Oh ini blur, oh ini enggak blur. Kemudian objeknya enggak di tengah. Kemudian kontrasnya rendah. Gitu. Labelnya keliru, contoh label keliru tadi.
ada gambar seharusnya apa, labelnya pun salah gitu. Nah ini harus kita catat. Mohon maaf, ini Pak Adit. gunanya apa? Mohon maaf, Ya, interupsi sebentar. ya. Apakah tadi bisa dijawab pertanyaan dari Pratama tadi yang bagaimana untuk bisa memahami model gitu? Tampaknya Pak Adit punya materi. Dengan error analisis, Pak. Jadi ini adalah cara untuk mengetahui model tersebut seperti itu. Kenapa? Contoh gini, ternyata modelnya untuk gambar-gambar yang blur dia salah. Dia ternyata menghasilkan apa yang seharusnya kelas A dan jadi kelas B. Oh, berarti penyebabnya blur. Jadi gini, kita nggak tahu dalamnya model apa, tapi kita tahu hasil modelnya apa. Jadi kita fokus ke hasilnya. Jadi kita data hasil modelnya itu gagal di mana aja. Kemudian kita identifikasi. Oh, ini gambar-gambarnya blur. Oh, ini gambarnya kontrasnya rendah, jadi kayak terlalu nggak jelas gitu. Kemudian objeknya nggak di tengah. Oh, berarti modelnya itu memang bingung kalau gambarnya kontrasnya rendah gitu. Jadi terus kemudian kita lihat persen totalnya. Oh, ternyata modelnya itu banyak salah di sini gitu. Kenapa penting persen total ini? Jadi kita fokus ke yang banyak aja. Kalau ternyata yang lebih ini cuma 1%, ya udah abaikan. Kalau yang blur dikit, udah. Kemudian contoh data suara. Berarti kita bisa pakai identifikasinya, oh, ada suara gelusik atau enggak. Oh, ada bicaranya terlalu cepat atau enggak. Suaranya naik turun atau enggak. Kemudian kasih komentar untuk memperjelas. Nah, kemudian kita analisis, oh ini kayaknya yang bisa kita perbaiki suara naik turun, yang lain kecil. Kemudian contoh kalau data teks, itu ini kalimatnya bukan COVID ya, kalimatnya sedikit gitu. Nah, kemudian kita lihat, oh ternyata yang banyak itu bahasa alay, jadi kita harus tangani itu. Udah banyak, terus intinya bagaimana? Jadi saya akan coba di sini lebih merangkum. Jadi kemudian kita kembali ke bahwa kita punya iterasi model evaluasi data. Maaf Pak Adit, tadi gimana? Pertama, apakah tadi penjelasan sudah menjawab pertanyaannya? Jadi tadi errornya itu tidak hanya kita berhenti di angka-angka performansi atau error percentage gitu ya Pak Adit, tapi kita analisis lebih lanjut apa yang menyebabkan error itu gitu ya tadi maksudnya Pak Adit ya. Yang error analisis tadi itu. Jadi kita tahu alasan yang ditanyakan oleh Pratama tadi, kenapa bisa outputnya seperti itu atau kenapa errornya segitu, itu ternyata kita breakdown lagi menjadi sub-sub masalah gitu ya. Apakah karena blur atau karena apa tadi gitu ya. Begitu maksudnya Pak Adit ya. Oh ya, sudah terjawab oleh Pratama ya. Mohon maaf, ini mungkin saya menawarkan dulu ke peserta karena ini harusnya ini memang waktu sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman peserta jika mau bertanya, silakan open mic atau dengan teks juga boleh. Halo. Ya, silakan Pak Adit melanjutkan sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Kita masih ada sekitar. Ya, Bapak. Kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja. Iya, iya. Ini nggak dikit Pak. Ya, silakan. Jadi, ya karena tadi juga mulainya agak telat. Jadi, ya. Ini mungkin jadi pertama, iterasinya itu ada di sebelah kanan. Nah, pertama itu ada namanya, saya sebutnya warm up, langkah warm up. Jadi pertama, itu fokus pada yang kiri dulu. Pahami tujuan penelitian, tetapkan metrik, siapkan data yang sesuai, bangun model dasar. Lakukan warm up dengan baik, maka yang kanan ini akan lebih lancar. Masalahnya banyak, kadang-kadang kita tuh udah terburu-buru masuk ke kanan, masuk ke wilayah kanan. Padahal namanya warm up itu pemanasan, itu kalau nggak dilakukan dengan baik pasti kram. Artinya kita belum paham tujuan penelitiannya apa, kita belum punya cukup referensi, kita belum cukup banyak paper yang kita baca belum banyak, kita belum cukup paham terkait model yang mau kita bangun dan seterusnya. Kita udah langsung, udah ayo kita ngoding aja lah gitu, biar paham di tengah. Sulit, mending warm up dulu lah gitu, baca-baca, bikin model sederhana, dasar, siapkan data yang sesuai, baru kemudian iterasi. Nah, iterasinya seperti apa? Nah, iterasinya saya akan bahas ada dua hal sedikit, bahwa ada namanya model sentrik dan namanya data sentrik. Kalau model sentrik itu data tetap, kita otak-atik modelnya.
Kalau model yang berikutnya, model tetap tapi otak-atik datanya. Ini penting karena tergantung teman-teman punyanya apa. Kadang-kadang kan data, teman-teman miliki datanya itu tetap nggak punya banyak lah gitu. Nah, fokus ke model. Atau teman-teman ingin gimana caranya datanya bisa kita perbaiki. Kalau misalnya data centric, kita bisa analisis beberapa hal. Tadi ini ngerangkum aja ya, sebenarnya tadi udah dibahas. Jadi misalnya kalau datanya salah label, ya dilabelisasi kurang. Kalau ambigu, ya bisa dikumpulkan data yang sesuai, bisa diproses ulang datanya, bisa di-generate data baru. Kalau datanya kurang, bisa cross-validation, bisa proses ulang data, dan seterusnya. Jadi ini cuma menggambarkan bahwa ketika ini iterasi yang berkali-kali ya, artinya data centric, kita lupakan modelnya tetap nih, kita nggak ngubah code, tapi datanya kita perbaiki. Oh, datanya kurang, kita tambahin, kita cari data baru. Kemudian tadi misalnya, oh gambarnya, modelnya banyak salah di gambar blur. Yang blur ini kita hapus, kita hilangkan, atau kita ganti dengan data baru. Ternyata modelnya banyak salah di teks-teks yang kurang dari 3 kata. Ya, data-data ini kita hapus juga. Seperti itu misalnya, jadi data-data yang bikin banyak error, itu pertama kita singkirin dulu atau kita ganti. Kita ganti biar modelnya bisa lebih performa lebih baik. Harusnya kita state datanya seperti ini gitu, kita pastikan. Kalau model centric berarti analisisnya seperti ini. Apakah biasanya tinggi, variasinya tinggi, kurang puas atau enggak, dengan berat atau enggak. Nah, ini banyak. Saya nggak akan bahas satu persatu panahnya, jadi saya akan share aja PPT. Ya, file ini. Tapi yang jelas ini menggambarkan ini merangkum ya. Saya udah bahas semua terkait hyperparameter, ensemble, distribution, regularisasi, dan seterusnya. Nah, kembangkan model itu secara perlahan dari sederhana ke kompleks. Bukan seperti yang di atas, tapi yang di bawah. Jangan bikin roda dulu, kemudian bikin 2 roda. Bikin model, mengembangkan mobil itu nggak kayak gini. Pertama bikin dulu yang sederhana, bikin dulu skateboard, kemudian skuter. Jadi tetap model yang membangun sesuatu itu sudah jadi, tapi jadinya sederhana gitu. Misalnya mau bikin model board, ya bikin dulu lah noise bias. Kemudian kembangin ke DNN biasa, kemudian ke RMN, kemudian ke LSTM, kemudian ke attention, kemudian ke transformer, baru ke board. Itu NLP itu tahapannya kayak gitu. Ini belum apa-apa sudah, kadang-kadang beberapa orang sudah keburu-buru ke board misalnya. Nah, kita jadi nggak paham bahwa model itu berkembang seperti itu. Terakhir, alhamdulillah, syarat sederhana tapi fatal. Pertama, buat timeline tetapkan langkah-langkah besar, terus tetapkan deadline dan konsisten. Kalau log sheet itu catat kayak bikin diary. Contohnya seperti apa? Saya langsung contoh. Bikin timeline seperti ini misalnya. Pertama saya 1 Oktober udah tuntas PAMI paper. 15 Oktober data udah siap. 21 Oktober model sederhana udah dibentuk. Tapi konsisten, teman-teman yang buat sendiri bisa sama pembimbing. Tapi kemudian dijadikan patokan, bahasa kasarnya nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, bikin konsekuensi ke diri sendiri. Misalnya kalau saya ngelanggar saya nggak makan Indomie 1 bulan, itu penting. Saya buka itu soalnya, bikin hukuman ke diri sendiri. Terus kemudian bikin log sheet, ini penting. Kenapa log sheet ini penting? Ini yang justru yang paling penting sih. Teman-teman kalau ngerjain model, itu jangan asal ngoding, itu sudah ya. Nyoba ini, keluarin. Yang sudah dicoba sebelum. Padahal kayaknya tadi yang sebelum ini bagus, begitu diubah jadi error. Nah, terus tadi gimana? Udah lupa, udah ngapain aja. Bikin log sheet. Jadi, hari ini ngapain? Hari ini jalanin pertama, hasilnya seperti itu. Bikin file luaran, artinya setiap hasil teman-teman itu selalu di output, selalu di print, selalu dikemas, di ekspor ke file lain. Bisa berupa misalnya grafik data per epoch yang bisa di print, bisa di ekspor, atau banyak lah tergantung kebutuhan teman-teman. Catat file luarannya apa, jadi kalau nyari. Kemudian komentar, hari pertama first run underfit, kemudian hari kedua perpanjang iterasi, udah bagus tapi kayaknya masih kurang. Hari ketiga kemudian perpanjang lagi iterasi, malah overfit, dan seterusnya. Tapi kemudian taruh juga di situ deadline merah ini. 1 Januari 2021 harus bias dan variasi sudah kecil. Jadi akan mengatur, saya punya kira-kira 4 hari lagi misalnya, atau 20 hari lagi. Jadi teman-teman akan bisa menciptakan langkah-langkah yang lebih sistematis dalam mengerjakan TA. Kalau ini nggak dilakukan, teman-teman akan bingung. Kemarin saya sudah ngapain aja ya? Kayaknya saya sudah pernah nyoba hyperparameter yang gitu, tapi masa ngeran lagi, terus kemudian bandingin, jadi bingung membandingkannya karena
tidak tercatat dengan baik. Versi 2 seperti ini. Jadi kita apa namanya bisa hyperparameter ini dan katanya. Maka kalau ada yang mau tanya. Wah, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Adit. Silakan peserta, jika ada yang ditanyakan, kita mungkin mau nambah sekitar 10 menit. Oh iya Pak, izin bertanya. Untuk data tabular melakukan error analisis seperti apa Pak? Apakah perlu melakukan explanatory data analysis ya? Lebih dalam atau butuh pengetahuan manual? Pertanyaan bagus. Dalam. Jadi ya mau nggak mau harus ada gitu. Artinya kita harus ngelihat distribusinya penyebab gagalnya seperti apa. Kalau data, jadi bisa ngelihat seperti ini. Jadi yang kita lihat itu distribusi datanya, atau semua yang miss gitu, atau semua yang keliru gitu, atau semua bebas gimana samplingnya. Kita sampling, kemudian kita lihat distribusinya. Oh ternyata yang bikin salah itu ketika data ini, saya numerik ya, data ini nilainya terlalu tinggi gitu, modelnya akan salah. Oh ketika misalnya kalau data fiturnya kategori, oh modelnya jadi salah kalau kategorinya seperti ini gitu. Nah itu mungkin membantu, tapi memang tidak ada aturan prosedur bakunya. Mau nggak mau yang butuh EDA lebih dalam, atau tadi lebih bagus lagi kalau kita punya knowledge yang bagus terkait hal tersebut, punya data misalnya data kesehatan gitu kan ya, kalau kita punya gambaran terkait makna data tersebut, punya pemahaman terkait kesehatan, mungkin bisa membantu. Oh ini kayaknya salahnya karena itu, seperti itu sih. Apakah penjelasan sudah menjawab pertanyaan dari Pratama? Mudah-mudahan sudah ya. Oke, sudah menjawab kata Pratama. Silakan teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh open mic atau menulis di kolom chat. Kita mungkin nambah waktu sekitar 10 menit lagi, mungkin bisa. Ini menarik sekali tadi ya, menurut saya sih penekanannya dari Pak Adit itu kita memahami filosofi di balik setiap metode. Jadi kita melakukan metode sesuatu atau memilih metode sesuatu tertentu itu bukan karena ikut-ikutan atau biar keren, tapi karena memang itu yang dibutuhkan dalam situasi kita gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Atau mungkin bisa pertanyaan yang sangat teknis terkait dengan masalah yang dihadapi ketika mengerjakan TA. Buat yang proposal terutama sih bagus terkait tahap awalnya tadi. Jadi buat yang fokusnya dulu ke warm up dulu gitu. Kenapa pakai topik, kenapa nih topik itu? Kan banyak saya lihat tuh kayaknya, oh ini dikasih pembimbing Pak, jangan seperti itu. Jadi oke ini dikasih pembimbing, tapi buat seakan-akan topik itu datang dari diri kita sendiri. Jadi kita harus pahami kenapa pembimbing itu penasaran dengan topik itu. Jadi kita juga ikut penasaran dan akhirnya kita bisa lebih memiliki lah riset tersebut, bukan sekedar gimana pembimbing itu kan itu kurang baik. Teman-teman jadinya menjalankan apa yang dikatakan. Ya betul sekali. Jadi memang harus memahami, bukan sekedar mengikuti, tapi benar-benar memahami gitu ya Pak Adit. Memahami permasalahan, kemudian memahami metode yang digunakan, filosofi di balik setiap algoritma gitu ya. Silahkan teman-teman. Kalau tidak ada, ya kita tutup sesi kita ini. Saya tawarkan lagi. Oke, kelihatannya tidak ada, karena mungkin teman-teman menunggu sesi yang nanti siang ya, karena di
sesi nanti siang memang sesi untuk klinik, untuk tanya jawab, mungkin akan lebih hidup lagi nanti di interaktif lagi nanti di acara nanti siang, mudah-mudahan. Ya, jadi saya kira sampai di sini sesi kita dengan Pak Adit yang berjudul Model Tuning and Optimization. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan memberi tips dan trik bagi teman-teman untuk menulis proposal, untuk merumuskan masalah, untuk mendesain algoritma, mendesain metode untuk memecahkan masalah dan lain-lainnya. Intinya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bisa lulus tepat waktu di Fakultas Informatika. Saya kira itu saja. Sampai jumpa nanti siang di sesi kita yang keempat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.